Kamu mahasiswa atau caleg? Yang sila pertamanya berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau Anda berpikir nggak ada yang ganggu, artinya Anda sedang berdoa. Silakan berikutnya. Ini tadi yang perempuan satu, yang mahasiswi, boleh Pak? Pak Sopian, sambil yang mahasiswi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bapak, dalam penataan demokrasi Indonesia ada yang harus dibenahi, diantaranya membenahi para pemimpin yang menjabat dan juga prosesnya yang sulit dihindari dari proses permasalahan yang ada di Indonesia, yang salah satunya adalah politik transaksional. Namun yang ingin ditanyakan ada dua pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak, kenapa negara ini sangat sulit untuk menghindari perpolitikan seperti itu? Selain haus karena kekuasaan dan kekayaan, apakah ada hal yang lain yang dapat mempengaruhi hal seperti itu yang terus terjadi sampai saat ini? Dan yang kedua, masalah mengenai seseorang yang menjabat dalam instansi pemerintahan. Mengapa orang yang berlatar belakang memiliki riwayat tindak pidana masih bisa menjabat di kursi pemerintahan? Padahal di negeri ini masih banyak SDM yang mumpuni, masih banyak SDM yang mampu untuk menjabat yang sesuai dengan porsinya. Dan kenapa menurut Bapak Indonesia masih memilih orang-orang tersebut? Padahal dalam hal latar belakangnya mungkin saja terjadi kasus tindak pidana korupsi bakal terjadi lagi di masa jabatannya nanti. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum dilanjut ke Bang Rocky, Pak Sopian, silahkan. Oke. Langsung Pak, keras aja. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya saya, Bang Rocky, cukup terharu setelah Pak Rektor menyematkan menjadi Ustadz Rocky. Akhirnya saya mendengar Pak Rocky mendoakan mahasiswa tadi untuk lulus tepat waktu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kebetulan Pak Rocky, tadi saya jam 7 itu masih ngajar 2 SKS dulu, mungkin mahasiswanya ada di sini, administrasi bisnis, ya. Mata kuliahnya kebetulan dasar-dasar logika. Nah itu jadi mungkin suatu keberkahan bagi mahasiswa dapat satu suap dari saya dan dapat satu karung beras dari Pak Rocky. Yang menjadi pertanyaan Pak Rocky, mungkin Bang Rocky juga merasakan menjadi pengajar gitu. Saya meminta jadi sedikit arahan kepada mahasiswa yang memang kadang-kadang menjadi dilema bagi kita sebagai pengajar, apalagi saya mengajarkan dasar-dasar logika, merangsang mereka untuk liar berpikir karena tidak ada sopan santun dalam berpikir, tapi tetap bisa berperilaku santun dan bisa menjaga etis itu. Itu saja mungkin, terima kasih. Satu lagi Bang, tuh yang angkat tangan, biar 3, silahkan. Ya. Ya, itu yang mahasiswi, itu yang angkat tangan. Ya, Neng, yang belakang. Iya itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sonia Agustiani dari Program Studi Administrasi Bisnis semester 3. Izin bertanya, kan Indonesia itu menjadi politik identitas yang pemersatu tapi memecah belah. Pemersatu yang memecah belah. Nah, itu tuh terbagi menjadi dua antara nasionalis dan agamis. Pertanyaan saya, apakah baik antara nasionalis dan agamis ini untuk menata demokrasi Indonesia? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mahasiswa atau caleg? Oke, dari situ ya. Ada obsesi tentang persatuan. Oleh karena itu, politik identitas dihalangi. Tetapi kalau kita bongkar secara logis itu, mengapa perlu obsesi persatuan? Karena dasar ontologi kita, dasar antropologi kita adalah perbedaan itu. Jadi kenapa kita perlu bersatu? Karena kita berbeda. Tetapi rejim ini membalik logikanya. Demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Itu konyol. Kan itu yang terjadi kan? Kami Pancasila. Oh iya. Nggak perlu bilang kami, nggak perlu klaim. Karena itu fakta antropologi kita. Memang kita semua Pancasila. Kenapa mesti ada yang klaim kami Pancasila? Artinya yang lain bukan. Yang lain politik identitas, yang lain Muslim. Kan itu logiknya begitu tuh, sekaligus belajar logika itu. Yang disebut kontra identitas itu. Jadi nggak boleh ada satu pernyataan pun dari pejabat negeri untuk mengucapkan jangan pakai politik identitas. Dari awal kita sudah berpolitik secara identitas. Konstitusi kita waktu diperdebatkan di Dewan Konstituante, ada orang yang menginginkan negara ini negara Islam. Identitinya adalah Muslim. Ada yang menginginkan negara ini merdeka harus balik pada sistem kerajaan. Identitinya adalah monarki. Ada yang menginginkan negara ini negara sosialis. Identitinya adalah marxistis. Ada yang menginginkan negara ini negara sekuler. Identitinya adalah liberal. Jadi semua identitas itu ada diperdebatkan di meja debat konstituante. Ada proposal Natsir, ada proposal Hatta, ada proposal Bung Karno, ada proposal Muhammad Yamin. Jadi dari awal negeri ini kaya dengan identitas yang beragam. Biarkan aja supaya dia masuk dalam kompetisi argumentatif. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta antropologinya, fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam terbanyak. Bahkan Pancasila sebelum menjadi 17 Agustus ada versi 22 Juni yang sila pertamanya berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Memori kita ada di situ. Tapi dengan kelegaan umat Islam, dengan bujukan Muhammad Hatta, diambil kesimpulan bahwa negara ini tidak akan berdasarkan agama, tidak akan berdasarkan kerajaan, tidak akan berdasarkan faham-faham otoriter, tapi berdasarkan people sovereignty, kedaulatan rakyat. Itu ada di ayat kedua pasal pertama konstitusi. Negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Jelas rakyat pasti berbeda. Kan itu intinya tuh. Jadi ada kesalahan identifikasi itu. Apalagi kalau kita belajar sedikit tentang bahasa Yunani itu, bahasa atau bahasa Latin, bahasa Romawi. Identitas itu artinya orang yang sudah mati. Jadi nggak mungkin ada identitas yang final kecuali dia udah mati. Kenapa? Karena hanya orang mati yang bisa diidentifikasi. Selama Anda hidup, pikiran Anda bertumbuh, pacar Anda bisa berganti,
Selingkuhan Anda susah Anda halangi kalau dia juga mau berganti. Jadi nggak ada yang final. Selama orang hidup, agama Anda juga bisa berganti. Selama kita hidup, kita digoda oleh kemajemukan. Begitu kita mati, kita final. Karena itu sering orang tanya, Pak Rocky, biodatanya ada nggak? Mau yang pendek apa yang lengkap? Yang lengkap. Yang lengkap tunggu saya mati itu. Biodata itu baru lengkap ketika orangnya meninggal. Kalau orang bilang nih biodata Pak Rocky diambil di Google, oh itu biodata seminggu lalu sebelum saya ada di Sukabumi. Padahal jarak antara minggu lalu dan Sukabumi saya sudah diskusi di Bali. 2 hari lalu saya diskusi di Udayana. Kenapa nggak masuk di situ biodata saya misalnya? Jadi balik pada prinsip tadi, identitas itu tidak mungkin final. Identitas itu selalu ongoing, in the making. Jadi menyatakan jangan berpolitik identitas artinya hentikan identitas, artinya mari kita sama-sama jadi mayat. Logikanya begitu. Konsekuensi logis dari berpikir harus kita ambil. Nah karena itu kita mesti curiga, kenapa politik identitas diajukan? Ya karena takut ada perubahan politik yang tidak bisa dikendalikan. Kenapa takut tidak bisa dikendalikan? Karena ingin memaksakan 2 calon, padahal demokrasi itu harus sebanyak mungkin calon. Tapi nanti ada ribuan dong orang jadi presiden, nggak mungkin lah. Pasti akan tertapis oleh kemampuan dia untuk mengevaluasi. Saya nggak mungkin jadi presiden, mungkin jadi kepala desa di Sukuraga aja lebih enak tuh. Kan nggak semua orang bercita-cita jadi presiden. Ngapain jadi presiden? Apa pentingnya jadi presiden di era startup, di era Wakanda, di era milenial? Jadi intinya adalah kita ucapkan perbedaan itu mendahului persatuan. Hanya karena kita berbeda maka kita perlu persatuan. Itu dalilnya itu tuh. Dan percakapan semacam ini percakapan akademis biasa. Satu waktu saya kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung. Kalau saya kuliah saya dapat pangkat, kalau ada 1 bintang mahasiswa saya dapat 2 bintang tuh. Jadi bisa jadi majen dalam setengah jam. Tituler, biarkan juga di kepolisian. Mahasiswa Seskot itu angkat tangan, Pak Rocky, apa dasar filosofis untuk kudeta? Bayangkan, pertanyaan datang dari prajurit TNI. Apa dasar filosofis dari kudeta? Itu pertanyaan di dalam ruangan, maka saya mesti jawab. Lain kalau di lapangan dia ngomong tentang kudeta, ya ditangkap lah. Gak boleh TNI bicara tentang kudeta. Walaupun fakta di negara-negara apalagi di Timur Tengah, di Amerika Latin, kudeta terus menerus tuh. Thailand tuh kudeta terus tuh, kudeta militer. Di Afrika sekarang mayor mengkudeta kapten. Karena tradisi demokrasi tidak dihasilkan di situ. Kenapa tidak dihasilkan? Karena percakapan-percakapan politik didesain bukan untuk membuka perspektif, tapi untuk menutup perspektif kan. KUHP itu betul-betul untuk menutup perspektif. Perspektif kritis tuh. Itu saya tentang. Saya sudah berkali-kali maju ke Mahkamah Konstitusi untuk minta batalkan 20% itu. Karena itu menghina orang tuh. Kalau Anies menang misalnya, oh ya saya akan bilang Anies, you menang. Tapi Anda curang kan, Anda udah punya 20%. Saya akan bilang begitu, AHY saya akan bilang begitu, Ganjar apalagi itu. Jadi saya nggak punya beban untuk mengatakan kritik. Karena saya datang dari tradisi, hal yang saya pikirkan, itu ingin saya terjemahkan dalam bentuk kritik. Tuh. Apalagi di kampus tuh. Kalau Anda lagi diajar oleh dosen Anda mengangguk, itu artinya Anda dungu. Kalau dosen Anda lagi menerangkan pikirannya, Anda mesti menggeleng. Dalam hati Anda bilang itu dosen saya bego, dungu, nggak benar. Supaya Anda punya kuriositas untuk membantah si dosen itu. Anda harus bantah dosen itu. Banyak dosen yang nggak baca jurnal terakhir. Sehingga dalam 8 jam dia nggak punya lagi pengetahuan bahwa
Paradigma fisika udah berubah, dia masih pakai jurnal 2 bulan lalu yang dia baca. Seorang pengajar universitas terlambat membaca jurnal terakhir dalam 8 jam, dia langsung kehilangan pengetahuan. Itu intinya tuh, apalagi mahasiswa tuh. Apalagi kalau dia udah lulus. Saya udah lulus, iya, tapi Anda lulus ketika status pengetahuan 8 jam yang lalu diujikan pada Anda, sekarang 8 jam berikutnya udah berubah pengetahuan. Dia mesti comply terus dengan itu tuh. Karena itu belajar terus, terutama belajar tentang paradigma baru, environmental ethics, gender equality, itu yang sedang jadi pembicaraan di dunia hari ini. Jadi kalau Anda lulus, a man, a human who graduates today and stop learning tomorrow is an uneducated the day after. Anda lulus hari ini, besok Anda berhenti belajar, lusa Anda jadi dungu. Begitu. Jadi konsekuensi masuk dalam dunia akademis adalah maksimalkan kecerdasan, maksimalkan pikiran. Dan itu perintah dari Tuhan. Pakai otak. Baca, baca, baca. Bukan kerja, kerja, kerja. Dalam penelitian dunia, otak manusia itu diberi Tuhan 100%. Otak kita itu 100%, tapi yang kita pakai sampai kita mati cuma 14%. Jadi mereka yang pakai otak 14% pasti masuk neraka. Karena disuruh pakai 100%, dia cuma pakai 14%. Sisanya apa? Dipakai buat korupsi, dipakai buat berbohong. Otak itu dipakai untuk menuntun keadilan, menuntun kejujuran. Kan itu fungsi otak kan? Jadi kalau Anda gagal memakai otak, nanti di ujung Siratul Mustaqim akan Anda ditanya tuh, berapa persen Anda pakai otaknya? 100%? Enggak. Survei Umi bilang cuma 20%. Jadi buat apa ijazah Anda kalau di ujungnya akan ditanya oleh malaikat, ya Anda hanya memakai 20% selama kuliah itu. Maka sesuai dengan presidensial threshold Anda gagal. Kira-kira begitu. Sekali lagi kita obrolin sesuatu dengan santai karena persahabatan dalam berpikir artinya saling mengkritik. Itu namanya kita bersahabat dalam berpikir. Yang sering saya terangkan bahwa pikiran itu disebut pikiran kalau ada yang ganggu. Kalau Anda berpikir nggak ada yang ganggu, artinya Anda sedang berdoa. Beda antara berpikir dan berdoa. Berpikir diganggu, berdoa tidak boleh diganggu. Ya, luar biasa. Ini Bu Wadek sampai jam berapa kita? Ini kalau dilayanin nggak akan habis ini, Bang Rocky. Ini mereka menunggu sudah lama, menunggu ingin mendapatkan pencerahan dan berdebat dengan Bang Rocky. Sampai jam 11 ya. Tadi saya mendapat poinnya Bang, memang akhir-akhir ini kita takut mengucapkan sesuatu, mengucapkan pikiran, speak our mind. Dan ketakutan itulah yang kemudian membuat kebijakan kita menjadi tidak atau gagal menghadirkan keadilan sosial. Makanya pantas Justice Louis Brandeis itu mengatakan, men fear witches and bone woman. Jadi orang itu dulu di Eropa takut dengan nenek sihir, tapi tidak logis kemudian membakar